Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya, Apa kabar? ketemu lagi dengan Dini Juju. Jujen Dini. Katanya kemarin kamu baru aja melakukan tes kesehatan ya, Din ya? Padahal udah jelas-jelas sehat, baju Iya. kayak gini ya kan. Tahes komes Tahes komes. Tes itu sehat ya. Iya, Komes benar. semok. Gemoy. Gemoy ya. Gemoy. Jadi kemarin tuh aku habis tes kesehatan di rumah sakit terdekat itu kan. Nah di situ aku mengalami dua kejadian yang Berbeda. bertolak belakang baju, ya berbeda. Jadi tesnya tuh ada 3, tes kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan nafsa. Nah, selain sehat rohani itu aku udah sering baju, ya kan. Nah, kalau yang rohani ini baru kemarin ini. Terus yang bertolak belakang itu ada di rohani dan sehat jasmaninya. Kalau jasmani itu meskipun ya cuman keterangan sehat aja, tinggi badan gitu kan baju, terus berat badan sama tekan darah gitu. Iya, terus? Yang di tes itu cuman tinggi badan dan berat badan aja, tekanan darah itu semua disamain. Jadi aku nggak ini nggak diuyel-uyel. nggak di apa namanya, nggak di Nggak itu dites tes tekanan darahnya, benar. Nggak dicek ya kan? Tiba-tiba jadi aja gitu. Dengan oke. alasan mereka berpikir bahwa Ya, semua kamu ya sehat. sehatnya kamu sama aja sama yang lain lah ya, Betul. udah disamain aja gitu. Padahal daripada kelamaan gitu. Mungkin ya. benar, karena emang lagi Antri antri panjang. panjang. Pesertanya yang sedang mengambil surat keterangan sehat itu banyak banget gitu, ratusan baju. Dan karena aku sering donor darah baju, jadi kan aku udah apal dengan tekanan darahku gitu. Iya. Tekanan darah gue nggak segitu, itu tuh tinggi gitu. Aku tuh meskipun normal tapi itu nggak 120 juga gitu. Tapi ya udah. Nah, sedangkan di satunya gitu, di yang sehat rohani itu, aku baru dapat suratku tuh jam 3-an gitu maju, dari jam 12-an. Wow. Karena bapaknya 3 itu jam. dari tes sampai keluar hasilnya. Soalnya si bapak yang penjaga di sehat rohani ini, pas tes rohani itu tuh beneran gak ngasih kalau tidak sesuai dengan urutan. Oh. Gitu. Wow. Harus tertib sesuai dengan urutan gitu. Nggak bisa ya Anda nyelonong gitu aja. Iya, gitu kan, makanya motong lama. Semuanya antrian atau apa. teman-temanku yang lain juga lama pada nungguin ya gitu maju. Nah, dari Ya. dua fenomena ini, dari dua gambaran yang udah diceritain Dini ini, kita lihat ada dua hal yang berbeda Betul. dalam segi integritas Ya, kan? integrity. Kita mau ngebahas tentang integrity atau Betul. integritas orang-orang yang melakukan tugasnya dengan baik, dengan Dengan sungguh-sungguh, honest, dengan jujur. kejujuran Ya. gitu kan, ketulusan, sebagaimana mestinya yang tugas yang semestinya mereka lakukan gitu. Sesuai dengan ini baju norma yang berlaku, ya kan. Ya kalau antri kan ya antri sesuai dengan sesuai urutannya, aturan kayak yang gitu. berlaku gitu. Kalau memang harusnya Dini itu dicek darahnya, Iya. ya harusnya dicek gitu Betul. kan. Siapa tahu pada saat itu kamu lagi drop-dropnya Iya, apalagi Atau- puasa, gua kan baju Iya kan, puasa, pada gitu. saat itu. Terus batal. meskipun tujuannya baik ya, Iya. makanya kan baik untuk meloloskan aja lah, Benar, udah benar. nggak apa-apa daripada Nggak kelamaan. apa-apa. Tapi hal semacam itu juga pernah aku alami juga sih, Din. Iya. Tapi lebih ke dokter, satu dokter ini dia punya integritas, yang satunya kurang punya gitu. Contohnya pada saat kita mau melakukan sesuatu, mau pergi kemana gitu, Din, Ya. yang kita tuh nggak boleh dalam kondisi hamil misalnya gitu. Dokter yang satunya harus dites spek, mau nggak mau harus dites spek. Dokter betul. yang Satu lagi bilangnya, kamu nggak hamil kan, ya udah nggak usah dites spek, udahlah gitu, berangkat aja gitu. kamu tahu kan kalau kamu nggak hamil, ya udah nggak usah. Gitu, aduh Sok, ya ampun. silakan. Nah ini yang punya integritas yang harus dites spek itu, Betul. yang nggak punya integritas yang meloloskan gitu aja. Betul. Padahal kan kalau misalnya ngecek tekanan darah itu kan cuma set gitu doang Iya, kan. nggak Baju. nyampe 10 menit kayaknya. Iya, tapi kan kalau misalnya 100 sekian peserta dikali 10 menit ya agak pusing mungkin ya. Jadinya ya udah
cepet-cepetin aja. Tapi kalau kita ngomongin integritas nggak bisa ya, nggak bisa, Baju. harus dites, Betul, harus dan dicek sesuai beneran. urutan kan ya Baju. Kalau misalnya memang sampai sore gitu ya, jam kerjanya sampai jam 3 terus tutup pelayanannya, ya udah berarti kan bisa ngambil suratnya besok. Iya, Kan? gitu. Harusnya seperti itu. Nah, ngomongin yang tadi kan nyambung ke jam kerja tadi, kalau misalnya nggak nutut misalnya ya Baju, karena pesertanya banyak kan bisa diambil besoknya. Nah, siang dites rohani lagi nih, bapak-bapak petugasnya itu sampai bilang gini, sampai sore Mbak, ini akan saya kerjakan, pokoknya Mbaknya sabar nunggu, bilangnya gitu. Nah terus sebelumnya itu tuh banyak peserta itu yang keburu Baju, jadi tuh bolak-balik nanya ke bapaknya gitu, punya saya udah jadi belum, punya saya udah jadi belum, gitu-gitu. Akhirnya bapaknya agak ini ya Baju, dibawa bercanda sambil kayak yang kesel gitu, ya udah tadi nanya mulu padahal udah dijelasin gitu kan sesuai antrian gitu. Terus habis itu dijawab gini sama bapaknya, berkelakar gitu, pakai bahasa Jawa dulu ya biar dapat ya. Mbak, lek hasilnya tes sampean iki kok gendeng, terus tak lolos no sampean gak apa-apa, aku ditakoni mbek dikti gitu. Aku sing disalahno gitu. Jadi kalau misalnya hasil tes jiwa ini sama mbaknya, Kesehatan mental ya. tes kesehatan mental atau jiwa ini mbaknya itu hasil gila, Ternyata kamu gendeng. iya makanya mbaknya itu hasilnya gila, terus saya ngelolosin, terus saya ditanyain gitu kan, saya salah orang saya ngeprint gitu. Kalau aku ada di sana tak tambahin Din. Gimana? Ntar dilolosin, kamu ditanyain ya di dunia, bisa lolos, nanti di akhirat ditanyain malaikat. Nah loh, itu tuh semakin ini Hukum Tuhan panjang lebih berat ya. urusannya. Iya, itu dia. Tapi bapaknya bener ya Baju. Itu orang yang punya integritas itu. Bapaknya baik banget, kelihatan dari wajahnya itu baik banget. Iya. Ya gitu. Kalau ngomongin integritas itu banyak banget ya, contohnya kalau di public area kayak gitu. Ya, di- public service ya, Baju. public service, Ya, pelayanan tempat publik. pelayanan publik kayak gitu, banyak orang yang memiliki integritas, yang enggak juga banyak gitu. Termasuk kita sendiri juga ada Iya. hal yang kita punya integritas, ada yang kita nggak punya ya kayak. Iya, gua mah apalagi aku Baju. Aku mah kan anaknya kamu rebahan Baju tahu Enggak, sendiri. kamu punya integritas kalau saat ngajar Din. Aku taunya pas Iya kemarin kita sih. jalan-jalan ke kebun teh itu kan. Itu aku juga baru sadar, itu integritas Baju. Ya iyalah gitu loh kamu Baju. Oh iya oke. Jadi Dini tuh mau ngajar jam 10 pagi ya. Iya benar. Baju masih inget aja. Jam 10 pagi. Ya 10. Tapi kita tuh lagi healing jalan-jalan ke Kebun kebun teh. teh gitu. Namanya kebun teh kan di atas tuh, di dataran tinggi. Nanti kita Sinyalnya, ngajarnya itu pakai online Zoom. gitu kan, pakai Zoom. Nah, itu Dini tuh udah jam 9-an tuh udah bingung nyari sinyal, nyari tempat, nyari ini pokoknya udah siap-siap pokoknya. Nah, itu saya ngelihatnya itu integritas, karena kalau saya berada di posisi Dini pasti udah banyak alasan. Kelasnya nggak usah ya hari ini. Tapi pada akhirnya aku nyerah sih Baju, karena sinyalnya benar-benar nggak buruk banget ya. bersahabat. Akhirnya aku kasih PR gitu. Jadi itu harusnya 2 kali 45 menit, aku cuma 45 Ya, menit aja. tapi paling tidak kamu udah menjalankan tanggung jawabmu. Iya sih Baju. Kalau misalnya sinyal buruk, sinyal jelek itu kan di luar dari kendali kamu gitu loh, Din. Iya, itu force major ya Baju. Nah di sekolah kan juga gitu, misalnya ada guru yang datang tepat waktu gitu misalnya kan, dia berarti punya integritas, dia mau datang, mau ngajar, mau mengajarkan anak-anaknya bahwa disiplin itu penting gitu. Jadi jangan kamu pikir orang Indonesia punya jam karet itu bener. Nah, saya enggak punya jam karet. Ngajar jam 7 ya saya udah jam 7 di kelas gitu. Ya, bener banget. Itu yang sampai sekarang aku terapin di kelasku sih Baju. Dimanapun tuh aku pasti bilang di depan gitu. Saya kalau misalnya kelasnya jam 7, saya jam 7 udah siap loh Mbak untuk membuka kelas gitu. Jadi saya jam 7 kurang 10 itu, misalnya kalau di Zoom gitu ya, itu aku udah standby gitu. Soalnya nanti saya nggak mau ini misalnya 45 menit gitu kan, berarti jam 7 sampai jam 8 kurang 15. Nanti jam 8 kurang 10 itu udah masuknya 5 menitnya itu ini lebih gitu. Itu kalau misalnya 5 menit lebih berarti saya masuknya jam 7 lebih 5 Mbak gitu. Aku suka jelasin kayak gitu, jadi pas gitu. Dulu dosenku waktu aku kuliah S1 ya Din ya, dia kan lulusan luar negeri. Sebelum kelas dimulai itu pasti bikin kontrak dulu dia. Oh iya, sama kontrak.
saya masuk jam 8 misalnya. Ya. Kalau saya sudah menutup pintu berarti Anda sudah tidak bisa masuk ke ruangan ke kelas saya. Gitu. Dan itu banyak yang nggak bisa masuk deh. Pada telat ya? Pada telat. Karena patokannya kalau pintu sudah ditutup Nggak bisa. Jadi mau jam berapapun ya nggak bisa masuk. Ya nggak masuk. Mereka dianggap tidak masuk. Oh my god. Berarti Kalau absennya 3 nol kali, gitu. nol. Kalau 3 kali mereka nggak masuk ya siap-siap aja kan. Ngulang dong. Ngulang. Semester depan. Oh. Dan itu banyak banget. Sampai Itu akhirnya mata kuliah apa Mbak? grammar sih salah satu grammar. Sampai gramatik. akhirnya kalau dosen itu yang mau ngajar, kita semua udah di kelas. Daripada nanti nggak bisa masuk. Iya, sama dosenku juga ada gitu. Tapi salah satu yang aku ingat tuh gini. Misalnya saya sudah 5 menit di kelas dan jumlah siswanya tuh cuma 3 orang gitu, atau cuma 5 orang gitu. Aku lupa berapa minimumnya ya Mbak Ju. Itu saya akan WO gitu. Saya akan walk out, saya nggak mau ngajar. Saya akan hitung itu sebagai ngajar, saya presensi gitu, tapi kalian yang rugi. Karena saya nggak mau ngajar kalian gitu. Kayak gitu. Jadi bukan nggak boleh masuk Mbak Ju, tapi dosen tuh yang nggak mau rugi gitu. Akhirnya ini gitu. Ya bisa juga dengan cara seperti itu. Aku ingatnya itu. Sekarang beliau di Turki. Ikut sama. Kalau aku pribadi ngajar jam 8, saya udah jam 8 saya udah di kelas gitu. Kalau misalnya kamu telat, itu urusanmu. Itu mendefinisikan diri kamu. Kamu itu datang ke sini dengan atas nama keluargamu, orang tuamu. Kalau kamu suka telat, ya mungkin di keluargamu memang seperti itu gitu. Jadi it defines who you are gitu. Kalau misalnya kelakuan apa kayak telat dan sebagainya gitu. Akhirnya kayak mereka tuh kayak gini ngeliatin kayak oh iya aduh, gitu. aku nggak enak. Sadar sendiri gitu. Berarti malu ya gue gitu. Berarti ntar bapak ibu gue nih ke bawah nih gitu. Jadi dia sendiri yang ini self awareness, menumbuhkan self awareness gitu. Ya. Terus ada juga dosen yang kalau telat itu mau ngasih telat tahu. 1 menit 2 menit dia ngasih tahu. Bener, gitu. di ketua kelas ya tulis sama Jo. Soalnya ada beberapa guru atau dosen yang mereka telat ya telat aja, nggak ngasih tahu juga, nggak ada keterangan apa-apa, Ya, nggak ada tahu kabar setengah gitu. jam baru datang, bahkan ada yang 1 jam baru datang gitu. Itu benar-benar nggak punya integrity sih menurut saya. Dan nggak ngasih contoh yang baik juga ya Mbak Jo. Ya tapi kita nggak munafik, itu tuh pasti ada di satu lembaga ya Mbak Ju, orang-orang kayak gitu tuh di tempat kita kerja atau dimanapun. Kalau udah seperti itu sebenarnya ada peran pemimpin di situ, Din. Kalau pemimpinnya punya peraturan yang sangat jelas, ada reward and punishment gitu ya, mungkin bakalan tertib semua. Tapi kalau pemimpinnya ya sebodoh teuing lah ya. Ya udah sebodoh amat gitu kan maksudnya. Ya udah akhirnya suka-suka orang-orang aja maunya gimana. Iya, terus balik lagi ke yang ngasih konfirmasi tadi ya Mbak Jo. Jadi ada juga dosen aku yang beliau tuh saking tepat waktunya itu tuh ini ngasih tugas dulu. Kalian kerjain tugas dulu. Saya telat karena masih rapat. Nanti saya datang beneran tapi Mbak Jo. Misalnya 30 menit gitu ya. Ya 30 menit gitu. Paling telat ya 2 menit 3 menit. 1 menit 2 menit ya mungkin ya. Itu kan masih bisa ditolerir. Kan masih jalan juga dari tempat meeting ke kelas gitu. Ya, Jadi dan udah dikasih tugas juga gitu. Enggak ditelantarkan kelasnya dan gitu. karena kita udah tahu dosen ini selalu menepati janji Mbak Jo. Kalau dikasih tugas beneran dikasih tugas. Ntar kalau misalnya ibunya datang ditanyain atau belum selesai, wah galat. Gak bahaya tadi. Gak bahaya tuh Mbak Jo gitu. Nah, masalah tugas ini juga ada dosen-dosen atau guru yang punya integritasnya tuh tinggi ya Din ya. Kayak ngoreksi semuanya pas ujian ya, setelah ujian. Dari yang pilihan ganda pakai Mika mungkin teman-teman nggak tahu ya ngoreksi ujian pakai Mika ya. Itu zamannya bapakku baju dulu aku masih SMP SMA gitu tuh aku bantuin Mika bapak. bening gitu kan. Iya, terus udah di lingkaran-lingkaran gitu kan. Iya, atau kalau nggak silang-silang gitu kan, tinggal dipasang aja. Iya benar, iya baju bapak dulu kalau nggak ada Mika itu ya kertas lembar jawabannya beneran, terus diginiin pakai obat nyamuk itu baju diginiin. Obat nyamuk? Iya, jadi dibolongin gitu kan kotak-kotak gitu baju. Ya, jadi bukan Mika. Kreatifnya. Iya, serius. Jadi aku tuh beneran ini udah biasa gitu Mas. Jadi bapak yang ngoreksi
ngasih tanda salahnya di mana, aku yang jumlah gitu, aku yang hitung. Baru lihat aku yang bener pakai obat nyamuk segala. Iya, bapak mah, iya serius itu zaman dulu banget gitu. Nah itu tuh bentuk Bapak ngoreksi integritas baju. juga Din. Soalnya ada beberapa yang enggak dikoreksi. Ya pokoknya udah tau lah kemampuannya gitu kan. Ada yang seperti itu aja. Ya nggak salah juga sebenarnya. Sebenarnya nggak salah. Tapi kalau untuk Tapi sebuah lembaga pendidikan yang memang itu mengukur kemampuan akademik, kemampuan kognitif dan sebagainya, itu apa takarannya, apa ukurannya kalau kita nggak mengoreksi gitu loh. Padahal udah ada evaluasinya ya kan caranya. Masalahnya Din, kadang-kadang mahasiswa atau murid itu ada yang di kelas diem banget, yang seolah-olah dia nggak bisa apa-apa. Begitu dikasih soal yang tertulis gitu, ternyata dia tuh paham semua, bagus banget dibanding mereka yang aktif di kelas gitu. Nah kalau udah kayak gitu, masa kita nggak ngoreksi? Benar. Ya kan? Kalau kayak gitu kan berarti nggak fair ya Baju. I think it's not fair enough for the students gitu untuk mendapatkan apa ya, yang nilainya itu yang sesuai dengan kemampuan dia. Terus juga kita harusnya lebih menghargai mahasiswa atau menghargai murid-murid kita, karena sebelum mereka tes, sebelum mereka ujian itu mereka udah belajar sampai kurang tidur, sampai stres gitu kan biasanya. Terus ketika mereka udah mengerjakan semuanya, masa nggak dikoreksi? Ya benar. Gitu. Meskipun nggak semua murid dan mahasiswa seperti itu juga, tapi kita harus adil dengan yang seperti itu gitu kan Baju. Kalau lihat jeleknya mah ya banyak gitu loh, tapi ya kita lihat di situnya. Dan kita ngasih contoh juga gitu loh maksudku. Jadi biar nanti berkesinambungan kebaikannya itu katanya sih. Ya, kalau kita udah bekerja di sektor pelayanan ya, jasa gitu tuh, sebaiknya sih memang harus punya integritas itu, kejujuran, ketulusan, kemauan untuk melakukan tugasnya dengan baik gitu. Tukang sapu jalan aja misalnya ya kan, mereka pagi-pagi udah bangun, udah nyapu gitu kan, udah bersihin padahal belum pinggir tentu jalan, rumahnya kesapu juga. Pekerjaannya ya kan. Iya, dengan mempertaruhkan nyawa lo, deket banget sama kendaraan lewat. Bener, kan apalagi waktu itu aku puasa-puasa Maju, yang aku ngelihat itu jadi dibantuin sama istrinya, padahal biasanya nggak sama istrinya, istrinya lagi hamil. Kasian banget. Iya. Jadi biar cepat gitu loh kerjanya, makanya dibantuin sama istrinya. Dan kadang aku mikir loh Din, kalau mereka yang menyapu jalan itu, apakah atasannya itu bakalan lewat jalan yang itu untuk memastikan jalannya udah bersih atau belum gitu? Menurut kamu enggak kira sih, ngeliatin enggak yang setiap hari juga nggak kurang kerjaan Baju itu, apalagi itu pagi-pagi kan makanya berarti dia punya integritas Din, si bapak-bapak atau ibu yang menyapu jalan ini integritasnya tinggi. Ya gajinya itu juga ini loh Baju. Oke loh, maksud aku tadi gini, ke orang-orang atau teman-teman yang misalnya di jalan raya yang pakai itu loh baju apa namanya, silver itu loh ya, kan bisa gitu mereka ngelamar kayak yang pekerjaan seperti itu gitu loh maksud aku, yang pakai cemong pakai kan dia silver, menyakiti diri sendiri dengan merusak kayak gitu kan, kulit badan, merusak maksud aku. Bahkan aliran darah kali ya, karena kan panasnya kimia ya, kena panas, kena matahari. Jadi yang seperti itu tuh bisa gitu, karena itu gajinya lumayan ya Baju. Atau mungkin agak sulit Din ngelamarnya, misalnya kalau ada orang dalaman. Ini integritas juga nih Baju, orang dalam ini. Dan kembali ke penyapu jalan ya, kalau kita ngomongin tentang kualitas ya Din, kualitas itu melakukan sesuatu dengan baik dan benar meskipun tidak dilihat oleh orang lain, itu namanya kualitas ya. Berarti mereka yang menyapu di pinggir jalan, yang dilihat atau nggak dilihat oleh atasan ya, dia tetap melakukan itu, berarti udah integritasnya udah tinggi dan kualitasnya udah oke. Nah, ini ada lagi Baju, integritas peneliti. Ini sering banget nih. Berarti seorang peneliti itu dilihat integritasnya ketika dia dihadapkan dengan situasi yang udah mepet deadline, tapi penelitian belum selesai, karena datanya belum selesai.
karena datanya itu belum dapat sesuai dengan yang rumusan masalahnya gitu dan tujuan penelitiannya gitu. Tapi udah mepet nih gitu. Apa yang dilakukan? Dibulatkan aja. Iya, udah dibulatin aja angkanya. Atau udah itu angkanya disesuaikan aja ya kan Baju dengan ini tujuan penelitiannya kayak gitu. Atau angketnya dimanipulasiin misalnya yang menjawab setuju ada 200 gitu kan, bikin aja 300 gitu biar betul. angkanya itu lebih tinggi misalnya gitu. Iya. Wah itu ngeri banget sih, tapi memang sometimes happen ya. Iya, kan? sometimes happen. Betul banget gitu. Terus kalau media terutama ya Din ya, Iya. yang memiliki integritas nggak memiliki integritas gitu, umumnya sih media itu apalagi kalau udah mendekati pemilu seperti sekarang ini, aduh ini kita ngomongin agak tepi jurang ya. Nah, kita juga ngasih awareness juga ya Baju kalau Iya. ini nyata nih bentar lagi kita akan Pemilu gitu. Nah menghadapi media ini ini. kalau mereka nggak punya integritas pastinya bakalan condong ke calon yang Iya, mana, calon yang betul. mana. Kalau istilahnya lambe turah kan semakin ke sono semakin ke sini. Jadi Iya, tapi kitanya benar. aja yang pinter-pinter memilih Memilah media dan yang memilih. punya integritas, yang jujur, yang beritanya itu enggak terlalu memihak misalnya kan. Dan sekarang kan udah banyak banget ya Baju berita-berita atau bahkan sekarang mah karena zamannya podcast, di podcast tuh banyak yang narasumbernya itu lebih condong ke calon presiden mana dan lebih condong ke calon presiden mana lagi. Sudah mulai to start ya. Bener, udah hawa-hawanya tuh udah bau banget gitu. Kalau misalnya apa ya Baju, masakan itu udah Mulai kecium, udah ya kecium, kan? benar gitu. Jadi pesan aku sih Baju pribadi ya Baju, yaitu tadi kita pinter memilah dan memilih gitu untuk tetap netral, maksudnya nggak yang kebawa emosi gitu, kesulut dengan misalkan kayak gini kan pasti banyak huru hara kan ya Baju. Huru hara dalam tanda kutip ada aja isu-isu yang dimunculkan gitu kan. Gitu. Aku sih agak ngerinya ya. Biar Din, nggak kesulut gitu maksud aku. agak Nggak condong ngerinya. salah satu. Agak ngeri Agak ngerinya. mendekati pemilu ini netizen semakin brutal gitu lah Din. Iya, kan? makanya Ya tadi sih? kan. Ya. Iya netral tadi aku yang Pemilu sebelumnya itu kan juga udah brutal banget, udah ngeri banget perang di media sosial itu, dan sekarang tuh udah siap-siap lagi deh kita deh. benar. Siap-siap Kalau kalau aku usah sih. ikut-ikutan deh kita mah. Iya, siap-siap jadi ikut-ikut penonton maksud aja. aku. Iya, siap-siap ikut-ikut, siap-siap biasa aja, siap-siap ya berusaha untuk selalu ini melihat dengan kacamata yang agak jauh gitu. Iya. Jadi outsider aja. Iya, jadi outsider aja itu lebih aman. Kalau kamu sendiri udah punya integriti belum Din dalam Oh hidup iya, kamu? integritas diri sendiri. Iya kan. Aku tadi baca sedikit Baju, integritas diri itu adalah dia yang walk the talk. Apa itu? Walk the talk itu apa yang diucapkan Sampaikan sama dia sesuai itu dengan perbuatan, iya. ya kan? Kalau aku Integritas sih diri. iya, enggak jujur ya Baju, enggak 100% gitu. Kayak yang itu tuh teori gitu. Ya aku Yang melakukan lebih- ini itu yang lebih- gitu. Akurat, yang lebih konkretnya apa tuh integritas diri sendiri itu? Misalnya Bayar utang itu masuk telat. ke integritas diri? iya, aku mau ngomongin telat sama nggak telat kalau janjian. Itu. Atau misalnya meskipun telat tapi dia berusaha untuk ini aku yang Baju dalam hal ini tuh aku berusaha untuk kalau aku nggak konfirmasi ada apa-apa berarti aku akan datang selambat-lambatnya gitu. Yang penting udah konfirmasi gitu ya. Gitu. Kalau aku sih itu konkretnya di janjian itu. Kalau Baju gimana? Apakah Baju sudah memiliki integritas? Dalam Iyalah. apa dulu? Iya. Kalau aku sendiri tadi contohnya itu. Kalau Baju Ada beberapa yang aku nggak punya integriti. sama gue juga kan. Ya itu dia karena aku. Iya kan Iya, kadang-kadang waktunya kerja tidur malah. Enggak.
Kalau itu emang kita butuh napping baju. Iya, napping. Yang penting kan tidurnya cuma 5 menit, 10 menit. Kenapa emang ya kan? Iya. Ya. Dan itu di jam istirahat gitu. Ya. Berarti bukan di jam kerja ya. Dan itu juga sunnah Rasul baju. Dan kalau integrity itu yang jelas kalau saat ngajar saya pasti tepat waktu, kalau nggak tepat waktu saya pasti akan bilang dulu. Ya. Terus semua ujian akan saya koreksi satu-satu, jadi jangan kalian berharap bakalan lolos dengan baik. Karena saya pasti akan melihat satu-satu itu gitu. Okay. Dan memberi nilai se-fair mungkin. Oke. Baiklah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.